Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti masih semangat, ceria, dan bahagia ya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kimia yang gak kalah seru dengan materi yang lainnya. Apa ya kira-kira? Materinya adalah sistem periodik unsur dan tren periodik. Materi ini akan menunjang pengetahuan kalian untuk mempelajari materi selanjutnya. Yuk simak video selanjutnya ya. Simak baik-baik. Tujuan pembelajaran dari materi sistem periodik unsur dan tren periodik adalah sebagai berikut. Yang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, ada capaian pembelajaran yang meliputi 4 angka di bawah ini ya. Lalu ada apersepsi, dan juga yang terakhir yaitu motivasi. Nah, materi yang pertama akan dibahas yaitu sejarah sistem periodik unsur. Sejarah sistem periodik unsur ini ternyata terbagi menjadi 4 loh teman-teman. Yang pertama yaitu hukum triad yang ditemukan oleh Dobereiner sekitar tahun 1829. Beliau menyatakan bahwa beberapa unsur dapat dikelompokkan dalam triad atau kelompok 3, yang mana sifat unsur kedua berada di antara unsur lainnya. Yang kedua yaitu hukum oktav yang ditemukan oleh Newlands sekitar tahun 1864. Beliau menyatakan bahwa jika unsur-unsur disusun berdasarkan massa atomnya, maka sifat-sifat unsur akan berulang setiap 8 unsur, yang mirip dengan not musik yang berulang setiap oktav, seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Kemudian yang ketiga yaitu sistem periodik Mendeleev yang ditemukan oleh Mendeleev sekitar tahun 1869. Beliau mengelompokkan unsur berdasarkan sifat kimia dan massa atomnya, di mana unsur dengan sifat serupa diletakkan dalam kolom yang sama. Kemudian yang terakhir yaitu ada Moseley yang ditemukan pada tahun 1913. Menemukan urutan unsur tabel periodik sesuai dengan kenaikan nomor atom unsur. Beliau ini berpendapat bahwa sifat-sifat unsur merupakan fungsi periodik dari nomor atomnya, yaitu sifat dasar suatu unsur yang ditentukan oleh nomor atomnya, bukan oleh massa atom relatifnya, yang disebut dengan AR. Sistem periodik modern adalah susunan unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atomnya yang disusun dalam baris atau disebut periode dan kolom yang disebut dengan golongan. Nah, materi yang dibahas selanjutnya yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron ini terbagi bermacam-macam loh. Yang pertama yaitu berdasarkan kulit atomnya. Berdasarkan kulit atomnya menggambarkan bagaimana elektron tersebar di sekitar inti atom yang diatur dalam kulit atom, seperti gambar di samping ini. Yang bulat sendiri di tengah-tengah adalah disebut inti atom, kemudian setelah inti atom, di luarnya itu ada kulit K. Kulit K itu terdiri atas 2 elektron. Setelah kulit K ada kulit L. Kulit L ini berjumlah 8 elektron, kemudian ada kulit M. Kulit M ini berjumlah 18 elektron, dan yang terakhir yaitu kulit N. Kulit N ini berjumlah 32 elektron. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan teori atom modern. Berdasarkan teori atom modern ini terbagi menjadi 3 teman-teman. Yang pertama yaitu aturan Aufbau, yaitu elektron mempunyai kecenderungan untuk mempunyai subkulit yang tingkat energinya itu rendah, sehingga urutan pengisian elektron menggunakan diagram tingkat tinggi. Seperti gambar di samping itu teman-teman, ada
dimulai dari 1S2, kemudian lanjut ke 2S2, kemudian 2P6, lanjut ke 3S2, dan seterusnya. Kemudian ada larangan Pauli. Larangan Pauli ini nggak boleh menggunakan 2 elektron dalam satu atom yang dengan 4 bilangan kuantum yang sama, seperti dalam 1S, kemudian 2S, urut dari aturan Aufbau 1S2, 2S2. Nah, di gambar yang pertama yang ada silang X itu 1S, itu jumlah elektronnya kan 2. Maka panahnya harus ke atas dan ke bawah. Sama dengan 2S juga. 2S itu harus ke atas dan ke bawah. Tapi pada gambar yang pertama itu, baris pertama 2S2 ke atas dan ke atas. Itu salah ya teman-teman. Yang benar itu ke atas ke bawah, ke atas ke bawah. Seperti itu. Kemudian ada kaidahan. Elektron-elektron dalam orbital cenderung tidak berpasangan. Elektron akan berpasangan jika subkulit terisi penuh. Singkatnya, dari kaidahan itu, pengisian elektron dimulai dari orbital rendah ke tinggi. Seperti gambar di samping ya teman-teman, ada satu kolom kotak dan ada 3 kotak yang berjejer. Dalam satu kotak itu adalah kulit es. Kemudian yang 3 kotak adalah kulit P yang berjumlah 6. Nah, di baris yang pertama, kotak 1 ke atas dan ke bawah. Kemudian yang 3 kotak adalah ke atas, ke bawah, dan ke atas. Itu dinamakan kurang stabil ya teman-teman. Kemudian di baris yang kedua adalah ke atas dan ke bawah. Kemudian ke atas, ke bawah, dan ke atas. Itu dinamakan juga kurang stabil teman-teman. Yang stabil itu yang di bawah sendiri, yaitu ke atas, ke bawah, kemudian dalam 3 kolom itu ke atas, dan ke atas panahnya. Kemudian lanjut di bilangan kuantum. Berdasarkan kulit atom, bilangan kuantum terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu bilangan kuantum utama yang menyatakan kulit atom. Seperti gambar di samping ya teman-teman. Bilangan kuantum utama ini disingkat dengan huruf N kecil yang menunjukkan nomor kulit tingkat energi utama. Contohnya seperti 3P5, 4D2, dan 6S1. Yang 3 adalah nomor kulit atau bilangan kuantum utama. Kemudian lanjut yang kedua yaitu kuantum azimut yang dilambangkan dengan huruf L kecil. Bilangan kuantum azimut ini menunjukkan jenis subkulit berbentuk orbital seperti S, nilai L-nya adalah 0, kemudian P, nilai L-nya adalah 1, D, nilai L-nya adalah 2, dan yang terakhir yaitu F, nilai L-nya adalah 3. Cara ngafalinnya juga gampang loh teman-teman. Kalau S itu song, kan 0 ya, berarti song. Kemudian P adalah nilai L-nya 1, maka disebut pertama 1. Kemudian D, karena nilai L-nya 2 berarti disebut 2. Kemudian yang terakhir yaitu F, nilai L-nya 3 maka disebut V3. 3 kan 3 ya teman-teman. Jadi seperti itu. Kemudian bilangan kuantum magnetik yang disingkat dengan M kecil, dirumuskan dengan M kecil. Itu menyatakan orientasi orbital dalam ruang atau nomor orbital. Seperti min L sampai dengan plus L. Kemudian ada bilangan kuantum spin atau yang dirumuskan dengan S kecil, itu menyatakan arah putaran elektron. Jika nilai S-nya itu min setengah, maka hasilnya panah itu akan ke bawah. Sedangkan jika hasil S-nya adalah plus 1/2, maka hasilnya adalah panah ke atas.
Lanjut golongan dan periode. Golongan menurut aturan IUPAC itu terdiri atas 18 golongan. Sedangkan menurut aturan Amerika terdiri atas 2 golongan, yaitu golongan A atau golongan utama yang terdiri dari 1A, 2A, 3A, dan seterusnya hingga 8A. Kemudian golongan B atau disebut dengan golongan transisi terdiri dari 1B, 2B, 3B, dan seterusnya hingga 8B. Kemudian ada periode adalah satu barisan horizontal pada tabel periodik. Dalam tabel periodik, unsur-unsur diatur dalam serangkaian baris sehingga mereka yang memiliki sifat-sifat serupa muncul dalam satu kolom. Nah, di sini kan ada tabel periodik ya, teman-teman. Sudah tercantum ada di baris yang pertama sendiri itu adalah golongan 1A, kemudian lanjut ke 2A, lalu di sini ada 3A, teman-teman. Jadi bukan lanjut di sini ya, tapi lanjut di sini 3A-nya hingga ke 8A seperti itu. Kemudian ada 1B itu dimulai dari unsur Cu, teman-teman. Kemudian lanjut ke Zn adalah 2B, kemudian ada Sc adalah 3B hingga seterusnya. Kemudian letak dari periode itu mana ya? Di sini ya, teman-teman, ada di samping unsur H atau hidrogen itu ada nomor 1 hingga nomor 7. Itu adalah dari periode, teman-teman. Oke, sudah paham ya semuanya, teman-teman? Lanjut di materi terakhir yaitu tren periodik unsur atau sifat-sifat dari periodik unsur. Jari-jari atom. Yang pertama adalah jari-jari atom, teman-teman, yang merupakan jarak antara inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Dalam satu golongan, jari-jari atom semakin ke bawah maka cenderung semakin besar. Kemudian dalam satu periode, jari-jari atom semakin ke kanan maka cenderung semakin kecil. Ada energi ionisasi. Energi yang diperlukan untuk melepaskan satu elektron terluar dari suatu atom atau ion dalam fase gas. Dalam satu golongan, energi ionisasi makin ke bawah makin kecil, tapi dalam satu periode, semakin ke kanan maka cenderung semakin besar. Yang ketiga yaitu ada afinitas elektron. Besarnya energi yang diperlukan ketika mengikat satu elektron dari bentuk atom netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion dengan muatan -1. Nah, dalam satu golongan ini, afinitas elektron semakin ke bawah, maka cenderung semakin kecil, tapi dalam satu periode, semakin ke kanan, maka cenderung semakin besar. Kemudian yang terakhir yaitu keelektronegatifan, yaitu kemampuan suatu atom untuk menarik elektron ke dalam ikatannya ketika atom-atom tersebut membentuk ikatan. Dalam satu golongan, keelektronegatifan semakin ke bawah maka cenderung semakin kecil, tapi dalam satu periode itu semakin ke kanan maka cenderung semakin besar. Dari materi yang dipaparkan tadi, terdapat kesimpulan nih teman-teman, yaitu kesimpulannya sistem periodik unsur adalah hasil perkembangan ilmuwan untuk mengklasifikasikan unsur secara terstruktur. Tabel periodik modern itu disusun berdasarkan kenaikan nomor atom dan memperlihatkan keteraturan sifat unsur. Tren periodik seperti jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan menunjukkan pola yang membantu memprediksi sifat unsur. Ya, pemahaman tren ini sangat penting banget loh teman-teman untuk menguasai konsep-konsep kimia lanjutan. Baik, terima kasih sudah mendengarkan video saya dengan baik. Semoga ilmu yang kita dapatkan tadi akan lebih berguna
untuk mempelajari materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.